dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, hari ini ada beberapa siswa yang tidak hadir ya? Kenapa? Sakit. Mudah-mudahan disembuhkan kembali, bisa mengikuti kegiatan belajar lagi seperti biasanya. Amin ya Rabbal alamin. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibumu. Bagaimana untuk belajar hari ini? Sudah siap? Kok loyo? Halo. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Darulika? Bisa. Hebat. Untuk TOSM? Luar biasa. Tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, untuk pembelajaran yang lalu, minggu yang lalu, apakah masih ingat kita belajar materi tentang apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Betul, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu yang diperintahkan dan dijelaskan oleh Al-Quran. Surat apa? Ayo, boleh. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Baik, Quran surat Al-Maidah ayat 48. Masih ingat semua? Masih ingat. Untuk materi hari ini, yaitu menghindari akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan pembelajaran, siswa melalui artikel dapat memahami poya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang disebutkan tadi itu sudah tidak asing lagi ya, sering didengar. Coba apa itu poya-poya? Ada yang tahu? Bos, Bu. Boleh, hebat. Ada lagi? Bu, Ya, menghambur-hambur uang, Bu. menghambur-hamburkan uang. Ada yang mau membacanya? Silahkan, Sena. Foya-foya adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk pada perilaku hidup berfoya-foya atau berlebihan dalam menikmati kesenangan duniawi tanpa memperhatikan akibatnya. Biasanya istilah ini digunakan untuk menggambarkan gaya hidup yang boros, hedonistik, dan tidak terkontrol, di mana seseorang menghabiskan waktu dan uang secara berlebihan untuk hiburan atau kesenangan pribadi. Menurut Rena tadi apa poya-poya itu? Boros. Boros. Tadi kata Sena sudah dibaca, poya-poya itu apa? Menikmati kesenangan duniawi tanpa memperhatikan akibatnya, ya. Coba siapa yang mau membaca dalil Al-Qur'annya nih, dari Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnat sabili wa la tubadzir tabdira. Sadaqallahul azim. Untuk lebih memahami materi poya-poya ini, mari perhatikan artikel yang Ibu tayangkan. Boleh ada yang mau membaca judul artikelnya? Boleh. Okta. Demi judi online dan foya-foya, petugas pengisi ATM di Batam mencuri uang Rp 1,1 miliar.
Perhatikan artikel ini. Demi judi online dan foya-foya, petugas Komisi ATM di Batam curi uang Rp 1,1 miliar. Ini artikel mencontohkan bentuk dari akhlak mazmumah berfoya-foya. Dampak negatif, dampak buruk dari berfoya-foya. Seseorang berjudi online untuk membayarnya, hasil mengambil hak orang lain, dapat mencuri. Terus untuk memenuhi kesenangannya, yaitu memakai hak orang lain, yaitu mencuri uang orang lain, membobol ATM. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Silakan buat kelompok, dibikin 3 kelompok seperti biasa. Silakan kalian cermati, baca, diskusikan, lalu diisi sesuai dengan yang ada di LKPD. Silakan didiskusikan. Ibu beri waktu 20 menit mulai dari sekarang. Waktunya sudah habis, sudah menunjukkan 20 menit. Silakan untuk dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan, mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan pendapat kami mengenai sikap pelaku. Sikap pelaku merupakan contoh yang tidak baik, di mana kita mengetahui mencuri itu dilarang oleh agama, di mana melihat sebab akibat perbuatan itu berawal dari penyakit hati atau foya-foya. Dampaknya adalah dikucilkan dari kehidupan sosial, mempunyai penyakit hati dan tidak bersyukur. Kesimpulannya adalah harus memahami antara kebutuhan dan keinginan, harus hidup sederhana dan selalu bersyukur. Kita harus menabung untuk menjaga kestabilan di masa depan. Oke. Silakan ada yang mau menambahkan dari kelompok lain? Ya, boleh Faisal. Bahwa hidup itu harus bermanfaat untuk orang lain. Bahwa hidup itu harus bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih untuk kelompok 1 dan Faisal dari kelompok 2. Silakan. Baik semuanya, bagus presentasinya. Ada yang ditanyakan? Sampai di sini paham dengan materi sekarang? Paham. Apakah ada yang mau menyimpulkan hasil diskusi dari setiap kelompok? Baik, silakan Syakila. Kita sebagai makhluk sosial harus mempunyai akhlak yang baik, hidup sederhana dan selalu bersyukur. Bagaimana pembelajaran hari ini, sudah dipahami? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akan menyimpulkan dari materi hari ini, perilaku foya-foya tidak hanya berdampak negatif pada aspek penghasilan, emosional, dan sosial, tetapi juga dapat mengganggu kesejahteraan lingkungan dan spiritual. Untuk menghindari dampak buruk ini, penting bagi individu untuk menerapkan prinsip hidup sederhana, bijaksana dalam pengeluaran, dan memprioritaskan tanggung jawab sosial serta nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keseimbangan dan keharmonisan dalam berbagai aspek kehidupan dapat tercapai. Firman Allah, Quran surat Al-Isra ayat 26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atinal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Shadaqallahul azim. Yang artinya
berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Quran Surat Al-Isra ayat 26. Halo. Setelah belajar materi ini, saya lebih mengerti bahwa hidup foya-foya itu tidak baik. Mudah-mudahan bisa menerapkan untuk menjauhinya dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan. Anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini sudah bisa dipahami? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu, kalian mengisi evaluasi, silahkan dikerjakan. Silahkan kerjakan. Yang sudah dikumpulkan. Baik, silakan kumpulkan. Hasil evaluasi ini akan Ibu periksa. Apabila nilainya di bawah KKTP, yaitu di bawah 75, kalian harus mengerjakan soal di buku, yaitu halaman 83, yang hasil evaluasinya di atas KKTP, yaitu di atas 75, harus mengerjakan soal halaman 86. Dapat dipahami? Anak-anakku sekalian, setelah mempelajari materi ini, semoga kita bisa menghindari penyakit hati atau perilaku tercela, dan sebaiknya kita hidup berhemat agar tetap bermanfaat untuk memenuhi keinginan, harus sesuai dengan kebutuhan, dan harus selalu bersyukur. Anak-anak sekalian, materi yang akan datang kita akan membahas materi syu'ubul iman, yaitu cabang-cabang iman. Silakan kalian di rumah belajar dan dibaca-baca materinya ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan pembacaan doa. Mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah